Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam teman-teman. Nah, pada kali ini kita akan mengadakan diskusi tentang teknologi pengawasan berbasis AI, menjaga keamanan atau mengancam privasi. Namun, sebelum kita memasuki agenda pada diskusi kali ini, alangkah baiknya kita memperkenalkan diri terlebih dahulu, diikuti dengan peran dan tugas dari perannya masing-masing. Dimulai dari saya, perkenalkan nama saya Vidya Fazis sebagai topi biru. Nah, di sini tugas saya adalah eh, mengelola proses diskusi, menjaga fokus peserta, menyusun agenda diskusi, memberikan ringkasan, membantu mengkomunikasikan kesimpulan, membantu menyelesaikan masalah berikutnya, serta mengolah batas waktu dari diskusi kali ini. Oke, selanjutnya bisa Saudara Aska, maksud saya, Perkenalkan untuk memperkenalkan dirinya. Askaliano. Saya dari Topi Merah. Saya terkait dengan emosional dan intuisi. Sekian dan terima kasih. Oke, selanjutnya Saudara Bintang. Perkenalkan, nama saya Bintang Reza. Saya berperan sebagai topi hijau. Topi hijau berperan sebagai memberikan solusi yang kreatif. Oke, untuk Saudara Iqbar. Perkenalkan, nama saya Muhammad Awali Iqbar. Saya berperan sebagai topi putih. Saya sebagai informan dan melaporkan dan menilai keakuratan, nilai relevansi, menangani informasi yang saling berdatangan, tidak memikir lain dan membantu memisahkan fakta dan spekulasi. Sekian, terima kasih. Oke, silahkan Yuan. Oke, sebelumnya perkenalkan saya Iwan Desmond Emanuel. Di sini saya berperan sebagai topi kuning. Di sini saya berfokus untuk mencari manfaat, nilai, dan peluang dari suatu ide ataupun keputusan. Oke, terakhir Saudara Ano, silahkan. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Jesa Kristiano Pala, dan pada diskusi kali ini saya berperan sebagai topi hitam, yaitu orang yang berpikir logis untuk melihat suatu pendapat untuk mencari kelemahan-kelemahan dari pendapat tersebut. Sekian dari saya, terima kasih. Nah, langsung saja kita masuk ke sesi diskusinya. Dalam diskusi kali ini dengan topik teknologi pengawasan berbasis AI, menjaga keamanan atau mengancam privasi, dengan agenda yang pertama adalah manfaat teknologi pengawasan berbasis AI. Yang kedua ada tantangan dan risiko dari pemanfaatan teknologi pengawasan berbasis AI. Dan yang terakhir adalah bagaimana cara kita untuk menghadapi tantangan dan risiko melalui regulasi atau peraturan dan etika dalam penggunaan teknologi pengawasan berbasis AI ini. Namun sebelum kita masuk ke diskusi, izinkan saya untuk menyampaikan latar belakang dari topik pada diskusi kita kali ini. Nah, dalam era digital yang semakin maju, teknologi pengawasan berbasis AI telah menjadi alat yang sangat efektif untuk meningkatkan keamanan. Teknologi ini digunakan dalam berbagai bidang seperti pengenalan wajah, analisis big data, dan sistem pemantauan otomatis. Keberadaan teknologi ini memungkinkan pemerintah, perusahaan, atau lembaga keamanan untuk mendeteksi ancaman secara lebih cepat dan akurat, seperti pencegahan tindak kriminal, terorisme, hingga pengawasan lalu lintas. Namun, di balik manfaat tersebut muncul kekhawatiran tentang pelanggaran privasi. Nah, pada diskusi kali ini, pertanyaan yang akan kita jawab atau pertanyaan tujuan dari diskusi ini adalah
apakah keuntungan dari teknologi pengawasan berbasis AI dalam menjaga keamanan sebanding dengan potensi ancaman terhadap hak privasi individu, dan bagaimana kita dapat menemukan keseimbangan antara pemanfaatan teknologi ini dan perlindungan terhadap kebebasan sipil. Nah, langsung saja kita akan mendengarkan argumen dari si Putih. Terima Silahkan. kasih atas waktunya. Saya menurut data yang saya dapatkan, teknologi pengawasan berbasis AI dapat meningkatkan keamanan. Contohnya yaitu dapat mendeteksi dan mencegah kejahatan seperti pencurian, perampokan, dan terorisme. Teknologi pengawasan berbasis AI ini juga dapat menganalisis data pengawasan dengan lebih baik akurat dibandingkan manusia. Teknologi AI dapat memungkinkan pengawasan real time atau pengawasan setiap saat, juga memungkinkan respon cepat terhadap insiden dan dapat mengurangi biaya kebutuhan akan tenaga kerja manual untuk pengawasan. Oke, yang saya tangkap dari argumen si Putih adalah menurut data yang dia dapatkan, teknologi pengawasan berbasis AI ini meningkatkan keamanan. Terus, selain itu dapat menganalisis data pengawasan lebih cepat dan bisa melakukan pengawasan secara real time, serta merespon dengan cepat dan juga biaya kebutuhannya rendah. Nah, bagaimana dengan pendapat dari si Merah tentang topik ini? Terima kasih. Pendapat saya, beberapa orang merasa aman karena pengawasan berbasis AI dapat mencegah kejahatan, memberikan rasa perlindungan di ruang publik. Namun, ada rasa tidak nyaman dan takut karena merasa selalu diawasi seolah-olah privasi mereka direnggut, yang pada akhirnya dapat membatasi kebebasan berekspresi. Ada juga kekhawatiran tentang diskriminasi algoritmik, di mana AI memungkinkan memperlakukan individu secara tidak adil berdasarkan data historis yang biasa menciptakan rasa ketidakpercayaan terhadap teknologi. Selain itu, perasaan was-was akan penyalahgunaan data oleh pihak tertentu membuat orang merasa rentan dan tidak berdaya di bawah sistem yang terus mengawasi mereka. Sekian itu argumen saya. Oke. Terima kasih atas pendapatnya si Merah. Nah, bagaimana dengan pendapat si Kuning? Dengan argumen dari si Putih dan si Merah tadi. Di sini yang pertama-tama itu saya sangat setuju dengan si Putih, di mana tadi Putih mengatakan bahwa teknologi AI mampu memproses data secara cepat dan akurat. Ya, daripada kita kalau kita bandingkan dengan manusia dalam mengelola data, itu AI itu sudah pasti lebih akurat, dan AI pun dapat mendeteksi kejahatan sehingga AI dapat membantu kita dalam mencegah kejahatan dengan cepat dan efisien. Dan dengan menerapkan regulasi yang tepat dan prinsip etika yang kuat, kita dapat menghadapi tantangan risiko AI secara proaktif, menciptakan teknologi aman dan transparan dan bertanggung jawab. Oke, terima kasih atas pendapatnya. Mungkin dari si Hitam, apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, baik. Pertama, terima kasih topi biru. Terima kasih juga ada topi merah, topi kuning, dan topi putih telah menjelaskan argumennya. Tetapi teman-teman, berdasarkan data yang saya temukan bahwa justru apabila kita terlalu bergantung pada AI, itu justru dapat melemahkan sistem keamanan kita sendiri. Contohnya, dari beberapa data yang saya temukan, kecerdasan buatan itu dapat disalahgunakan, teman-teman. Dan ini akan menjadi sumber masalah apabila kita terlalu bergantung pada AI. Contohnya adalah kecerdasan buatan bisa digunakan untuk mengoptimalisasi serangan cyber yang lebih kompleks, seperti serangan distribute denial of service atau brute force yang mencoba dan mengakses data kita.
Nah, apabila kita terlalu bergantung pada AI sekali lagi, itu justru dapat meningkatkan risiko data kita dibobol oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Karena ada data juga yang mengatakan bersamaan dengan kemajuan teknologi, salah satunya adalah AI, itu semakin banyak terjadi pembobolan dan penipuan data yang dulunya masih cara-cara sederhana ya, seperti mungkin teman-teman mengetahui kalau dulu itu masih berupa SMS bodong gitu. Nah, tetapi bersamaan dengan perkembangan teknologi, makin banyak orang yang menyalahgunakan eh, teknologi itu. Sekarang penipuan itu udah mulai link-link, udah menggunakan sistem iklan yang bertebaran di media sosial, seperti itu. Berupa argumennya si Hitam. Oke, kita dengarkan argumen selanjutnya dari si Hijau. Terima Silahkan. kasih sanggahnya. Saya memiliki saran yang bagus ya. Bisa menggunakan enkripsi canggih atau autentikasi multifaktor. Enkripsi end-to-end ini itu melindungi data saat transit dan penyimpanan serta menggunakan autentikasi multifaktor atau MFA untuk meningkatkan keamanan akses. Jadi keunggulannya jika data itu dienkripsi dan ada MFA-nya, jadi bisa menyulitkan pihak tidak berwenang untuk mengakses data meskipun mereka berhasil mendapatkan kredensial pengguna. Ini menambah lapisan perlindungan yang signifikan. Jadi misal data yang tidak dienkripsi itu sangat mudah diambil oleh pihak tidak berwenang. Tetapi data yang dienkripsi atau dikasih multifaktor autentikasi, jadi lebih menyulitkan atau menambah lapisan perlindungan yang signifikan. Wah, terima kasih atas solusi dari permasalahannya si Hijau. Bagaimana dengan teman-teman yang lain? Apakah ada argumen yang ingin disampaikan dari diskusi kita kali ini? Mungkin ada Ya, silahkan si topi hitam. Oke, jadi terima kasih teman-teman. Terima kasih juga Topi Hijau telah memberikan beberapa solusi, yaitu berupa enkripsi ya, itu untuk menjadikan data yang lebih aman. Tetapi berdasarkan data yang saya temukan, bahwa sejauh ini itu ada banyak populasi yang tidak tahu cara untuk meningkatkan keamanan datanya gitu. Jadi mereka hanya bergantung pada sistem enkripsi dari suatu aplikasi atau suatu sistem keamanan yang ditawarkan oleh website tersebut. Apabila mereka mengakses suatu website dan menaruh datanya di situ, mereka belum tahu sebagaimana sistem keamanannya. Pokoknya tingkat pengetahuan masyarakat umum tentang keamanan ini nih masih cukup rendah, sehingga dapat memberikan risiko terjadinya kebobolan data. Seperti itu. Terima kasih atas argumennya. Dari teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin ditambahkan? Saya ingin menambahkan sedikit terkait dengan. Oke, silahkan si Hijau. Saya menambahkan sedikit terkait sanggahan yang diberikan oleh Ano. Kalau masyarakat tidak mengetahui tentang keamanan yang lebih kompleks, itu bisa dilakukan dengan edukasi atau pelatihan. Jadi mengadakan program pelatihan atau workshop tentang teknologi terbaru seperti penggunaan aplikasi digital, media sosial, atau alat-alat yang berbasis AI, dan juga memberikan pengetahuan praktis yang diperlukan untuk beradaptasi dengan perubahan zaman. Hal ini juga dapat meningkatkan kemampuan individu seseorang dalam memanfaatkan teknologi secara optimal. Terima kasih. Dari teman-teman yang lain, si kuning mungkin ada argumen tambahan, atau si merah, atau mungkin si putih juga bisa berargumen. Silahkan, si kuning sepertinya ingin melontarkan argumen terkait ide dari si hijau. Ya,
saya ingin memberikan sedikit pendapat saya. Saya sangat setuju dengan hijau dengan kita melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Masyarakat itu pasti akan merasa lebih aman karena kita tahu dari manfaat AI itu dapat mendeteksi ancaman, maka itu AI itu juga pasti akan dapat mengurangi risiko kejahatan atau kekerasan di ruang publik itu sendiri pada masyarakat itu sendiri. Ya. Oke, terima kasih atas argumennya, si Kuning. Teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin menyampaikan argumennya terkait argumen-argumen sebelumnya? Jadi silahkan si Putih memberikan argumennya. Nah, saya setuju dengan topi hijau. Menurut saya, data yang saya temukan ada banyak kegiatan untuk meningkatkan pemahaman keamanan data pada masyarakat, yaitu seminar dan workshop. Kegiatan seminar dan workshop tentang keamanan data telah dilakukan di beberapa kota seperti Medan dan Bandung. Yang kedua yaitu pelatihan khusus. Pelatihan khusus tentang keamanan data telah diberikan kepada masyarakat, termasuk perempuan penyandang disabilitas di kota Makassar. Yang ketiga yaitu kampanye sosial media. Kampanye sosial media tentang keamanan data telah dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Jadi hasil dari sosialisasi tersebut yaitu peningkatan kesadaran. Sosialisasi keamanan data telah meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya melindungi data pribadi. Perubahan perilaku peserta sosialisasi telah mengubah perilaku dalam menggunakan teknologi dengan lebih bijaksana. Partisipasi aktif. Masyarakat telah berpartisipasi aktif dalam menyebarkan pesan keamanan data. Itu argumen dari saya. Oke, terima kasih atas argumennya. Silahkan yang lain. Si Merah, apakah ingin menyampaikan pendapatnya? Nah, saya mau tujuannya bertanya untuk ke topi hijau. Bagaimana menghadapi perasaan was-was masyarakat tentang AI? Sekian dan terima kasih. Tentang pengawasan AI ya, privasinya. Yuk. Oke, silahkan topi hijau. Oke, bentar ya. Untuk menghadapi masyarakat yang was-was tentang AI itu memerlukan pendekatan yang bijaksana dan informatif. Bisa dilakukan dengan edukasi atau mendorong inovasi dan adaptasi. Membangun dialog terbuka tentang AI itu, jadi membuat ruang diskusi antara pengembang teknologi atau pemerintah dan masyarakat untuk membahas kekhawatiran dan harapan mereka terkait AI. Dialog ini dapat membantu mengidentifikasi masalah secara langsung dan mencari solusi bersama, menciptakan rasa saling percaya antara pihak-pihak tersebut. Bisa juga ada solusi lain, yaitu menekankan peran manusia dalam era AI, mengedukasi masyarakat bahwa meskipun AI dapat melakukan banyak tugas, ada aspek-aspek tertentu seperti kreativitas atau empati, keputusan yang etis yang tetap memerlukan keterlibatan manusia. Ini membantu mengurangi ketakutan bahwa AI akan sepenuhnya menggantikan peran manusia dalam berbagai bidang pekerjaan. Terima kasih. Oke, terima kasih atas argumennya, atas ide yang diberikan oleh si hijau. Dari teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin ditambahkan? Mungkin saya Ya, silahkan topi hitam. Oke, baik. Tadi kan teman-teman dari topi putih dan topi hijau itu mengatakan soal sosialisasi dan juga mengatasi perasaan masyarakat. Nah, tetapi dari data yang saya temukan itu tuh mengatakan bahwa sosialisasi yang sudah dilakukan itu
baru sekian persen dari keseluruhan pengguna atau dari seluruh data yang ada. Jadi sosialisasi tersebut itu tuh belum mencapai teman-teman kita yang ada di daerah pelosok yang juga memiliki resiko kehilangan data atau pembobolan data. Nah, dari hal tersebut, apabila kita menarik kembali ke topik awal tentang penggunaan AI sebagai sistem perlindungan data, itu menurut saya belum maksimal soal sosialisasi tadi. Karena seperti tadi, teman-teman kita itu banyak yang belum mendapatkan akses menuju sosialisasi tersebut. Ya, terima kasih atas tanggahannya, Topik Hitam. Mungkin saya bisa menjawab sedikit terkait sanggahan dari Topik Hitam. Eh, eh, Kalau sosialisasi kan tidak melulu tentang eh, apa namanya secara offline atau secara tatap muka. Nah, sosialisasi ini juga kita bisa lakukan secara online. Ataupun jika tidak memadai, kita bisa mengkampanyekannya di media sosial. Karena sekarang ini kan rata-rata semua masyarakat itu mempunyai akses untuk bermedia sosial. Jadi saya rasa untuk sosialisasi ini mungkin lebih efisien ketika kita menyebarkannya melalui media sosial seperti itu. Teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin berargumen? Kan? Yang sosialisasi itu bisa juga misal yang di kota atau yang yang berurusan dengan AI itu video video kayak video tutorial atau video edukasi itu kan nggak langsung live gitu ke orang-orang yang di sana, jadi orang yang di sana bisa mengakses video itu dari media sosial, bisa memanfaatkan media lokal juga, terus radio komunitas atau surat kabar daerah kan juga bisa. Berargumennya. Dari teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin berargumen atau sudah cukup? Sepertinya sudah cukup. Cukup ya, cukup. Cukup. Sudah. Oke. Jadi kesimpulan pada diskusi kita kali ini adalah teknologi pengawasan berbasis AI ini sangat bermanfaat bagi masyarakat karena dapat meningkatkan keamanan. Selain itu, dapat menganalisis data dengan lebih cepat dan akurat dibandingkan dengan manusia. Nah, teknologi pengawasan berbasis AI ini juga memungkinkan pengawasan secara real time atau pengawasan setiap saat dan memungkinkan respon cepat terhadap insiden dan dapat mengurangi biaya kebutuhan akan tenaga kerja. Nah, untuk menyeimbangkan antara berbasis AI ini dengan keamanan privasi, data privasi, itu kita bisa menggunakan keamanan double atau enkripsi. Selain itu, untuk ada pengawasan berbasis AI ini, kita bisa menggunakan sosialisasi baik secara offline maupun online. Nah, demikian diskusi kita pada kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Tuh.